Di sebuah kota kecil yang sunyi, di pinggiran Semarang, berdiri sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial. Rumah itu besar, namun selalu terasa dingin dan sepi. Banyak keluarga pernah tinggal di sana, tetapi tak ada yang bertahan lama. Konon, rumah itu pernah menjadi tempat tinggal seorang perempuan yang bekerja sebagai perawat bayi pada masa lalu. Namanya Nyi Raras. Ia dikenal sangat lembut kepada bayi-bayi yang diasuhnya. Namun, ada sesuatu yang aneh tentangnya. Penduduk sekitar sering melihatnya berjalan di malam hari sambil menggendong bayi yang menangis. Padahal rumah tempat ia bekerja sedang kosong. Orang-orang mulai berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, puluhan tahun lalu, terdengar tangisan bayi yang sangat keras dari dalam rumah itu. Tetangga berlari mendekat. Saat pintu dibuka, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Bayi yang dirawatnya ditemukan tak bernyawa di dalam buayan, dan Nyi Raras duduk di sudut ruangan dengan mata kosong dan senyum aneh di wajahnya. Sejak malam itu, ia menghilang. Tak ada yang tahu kemana perginya. Namun, cerita itu tidak berhenti. Bertahun-tahun kemudian, pasangan muda bernama Arman dan Sinta membeli rumah tua itu. Mereka baru saja memiliki seorang bayi perempuan. Awalnya semuanya terasa biasa. Namun beberapa minggu kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap tengah malam, bayi mereka selalu menangis tanpa sebab. Tangisnya tajam dan panjang, seperti ketakutan pada sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, Sinta terbangun karena tangisan itu. Saat ia membuka pintu kamar bayi, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Buaian bergerak pelan, krek, krek. Padahal tidak ada angin. Sinta berjalan mendekat dengan jantung berdebar. Bayinya tertidur, tetapi wajahnya terlihat tegang, seolah baru saja menangis. Tiba-tiba ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Perlahan ia menoleh. Di sudut kamar berdiri seorang wanita berpakaian perawat bayi kuno, rambutnya panjang berantakan. Kulitnya pucat kebiruan, matanya kosong seperti lubang hitam. Wanita itu tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Bayinya, biar aku yang merawat, bisiknya pelan. Lampu kamar berkedip-kedip. Suhu ruangan tiba-tiba turun sangat dingin. Sinta memeluk bayinya dan berteriak memanggil suaminya. Saat Arman masuk ke kamar, sosok wanita itu sudah menghilang. Namun malam berikutnya, kejadian itu terulang lagi. Tangisan bayi selalu dimulai tepat pukul 3 dini hari. Dan setiap kali Sinta membuka pintu kamar, ia merasa seperti seseorang baru saja berdiri di dekat buayan. Tetangga tua yang tinggal di ujung jalan akhirnya berkata dengan suara gemetar, "Di rumah itu dulu ada perawat bayi yang kehilangan akal. Orang bilang arwahnya tidak pernah pergi karena ia masih ingin merawat bayi." Sejak saat itu, Sinta tidak pernah berani meninggalkan bayinya sendirian di kamar. Namun, kadang ketika rumah benar-benar sunyi, terdengar suara kursi goyang bergerak pelan dari kamar bayi. Krek, krek, seperti seseorang sedang duduk di sana, menimang bayi dalam gelap. Dan jika seseorang berdiri terlalu lama di depan pintu kamar itu, kadang terlihat bayangan wanita kurus membungkuk di dekat buayan. Masih menunggu, masih ingin merawat bayi berikutnya. Tamat.